Saudara-saudara sekalian, kita hari ini akan mengakhiri hukum ke-8. Sekali lagi, 10 hukum adalah jauh lebih tinggi daripada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh agama, dan oleh politik di dalam dunia ini. Karena semua hukum untuk menjadi patokan mengatur akan sifat manusia yang mungkin menyeleweng itu ditegakkan dan diproduksikan oleh manusia yang sendirinya menyeleweng. 10 hukum bukan hasil daripada otak pikiran manusia, tapi daripada Tuhan yang menciptakan manusia. Dan 10 hukum melampaui semua patokan standar daripada manusia. Itu sebab dunia ini akan memerlukan 10 hukum sampai hari terakhir. Dan 10 hukum bukan saja menjadi satu standar untuk mengatur dan menguasai seluruh tindakan manusia. Dan di sini membuktikan bahwa Allah menyatakan sifat Dia di dalam moral bagi umat manusia. Kalau kita membandingkan dengan Roma, maka Roma pasal 7 mengatakan melalui Taurat kita mengenal 3 sifat daripada Allah. Pertama, Allah itu suci adanya. Kedua, Allah itu adil adanya. Dan ketiga, Allah itu bajik adanya. Melalui Taurat yang memberikan standar mencerminkan sifat moral dari Tuhan Allah yang menjadi satu dasar etika manusia, maka kita mengenal Allah kita membenci dosa, Allah kita membenci kerusakan, Allah kita membenci ketidakadilan, dan Allah kita membenci kejahatan. Dengan semua sifat yang berada dalam diri Tuhan Allah yang dicerminkan melalui Taurat, maka kita baru mengetahui kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah melarat daripada satu target yang ditetapkan oleh Tuhan. Istilah dosa yang dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru yaitu hamartia atau adikia. Hamartia tidak mengena, tidak tepat, berada di dalam sasaran. Dan adikia tidak adil dan tidak benar di hadapan Tuhan. Allah yang suci, Allah yang benar, dan Allah yang bajik telah menetapkan target bagi manusia. Manusia disebut manusia karena manusia dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Itu sebab Tuhan mau melihat wajahnya, kemuliaannya, kebajikannya di dalam diri manusia. Karena kita dicipta untuk merefleksikan kesucian dan kemuliaan dari Tuhan. Saudara-saudara, minggu lalu kita membicarakan 4 kasus di mana mereka mencuri, tetapi kadang-kadang Alkitab tidak memakai istilah ini untuk menjelaskan tentang perbuatan yang mereka lakukan. Akan mencuri, Saul mencuri, Yudas mencuri, dan Ananias Safiras mencuri. Saudara-saudara sekalian, di dalam kasus Akan, Alkitab tidak tulis dia mencuri. Di dalam kasus daripada Saul juga demikian. Hanya di kasus Yudas dengan jelas mengatakan dia selalu mengambil uang, dia selalu mencuri. Dan Tuhan dari permulaan sudah mengetahui bahwa dia adalah seorang pencuri. Dia adalah anak iblis, anak daripada kebinasaan. Tapi Tuhan tetap memanggil dia, memberikan kesempatan kepada dia di dalam anugerah, dan dia tidak bertobat. Saudara-saudara sekalian, di dalam kasus dari Ananias Safira dikatakan dia telah menjual tanah dan dia memakai nama yang indah. Inilah uang yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tetapi pada waktu Roh Kudus bekerja, pakai mulut dari Petrus berkata, Ananias, apakah kau menjual tanah dan hasil penjualan adalah uang ini? Inikah jumlahnya? Dia bilang iya. Lalu Tuhan berkata melalui Petrus, kau bukan menipu manusia, kau telah menipu Tuhan Allah. Karena engkau telah menjual tanah, pun mendapatkan uang jauh lebih banyak dari ini, kau simpan sebagian bagi dirimu sendiri.
Saudara-saudara, saya melihat bahwa dalam kitab suci ada satu dalil. Jikalau Tuhan mau marah, maka tidak ada satu orang bisa melarikan diri daripada sorotan mata Tuhan yang suci. Dan kita harus bayar harga di hadapan Dia. Tuhan tidak memaksa kita memberi persembahan. Tuhan tidak pernah memaksa, kecuali perpuluhan itu adalah uang Tuhan sendiri. Maka Dia perintahkan kita kembali kepada Dia. Saudara-saudara, tetapi Dia mempersembahkan sesuatu dengan keadaan sukarela, dengan keadaan sungguh-sungguh kita mau berikan kepada Dia. Kita tidak boleh tipu dan kita tidak boleh ambil bagian yang kita sudah janji di hadapan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah pasal ketiga dikatakan, Allah di surga, kamu di atas bumi. Suaramu jangan banyak. Jalanmu menghadap Dia harus ringan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Dari keadaan kalimat seperti ini kita rasa biasa kan? Tapi Søren Abi Kierkegaard daripada Denmark, dia begitu merasa takut. Dan dia menemukan 3 hal yang dikatakan sebagai qualitative difference between God and man, between time and eternity, and between heaven and earth. Dia ada di surga, kita ada di bumi. Dia adalah Allah, kita adalah manusia. Dia dalam kekekalan, kita berada dalam kesementaran. Dan di antara semua ini ada perubahan, ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Sehingga let God be God and let man be man. Manusia seharusnya gentar dan penuh perasaan takut di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Maka engkau jangan sembarangan. Jikalau engkau janji sesuatu demi nama Tuhan, lakukan. Jikalau engkau mengatakan sesuatu kepada Tuhan, jujur. Jikalau engkau sudah janji sesuatu, engkau jangan ingkar. Karena Tuhan melihat ke dalam hati sanubari kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kalau Ananias dan Safira sudah bersekongkolan untuk menipu orang, lalu mengatakan kalimat yang indah-indah, tapi tidak menjalankan apa yang dijanjikan ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menuntut. Itu sebab Petrus berkata, engkau bukan menipu manusia, engkau telah menipu Tuhan Allah. Langsung Ananias jatuh dan dia putus napas, mati di hadapan semua orang. Saudara-saudara, pada waktu Taurat diberikan, hari itu juga 3.000 orang mati. Pada waktu Roh Kudus diturunkan, permulaan Ananias, Safira mati. Ini menjadi sesuatu yang kita lihat dengan jelas. Begitu satu era yang baru, satu kesempatan yang memulai satu kronologi yang baru. Di situ Tuhan menyatakan dulu keadilan, kuasa yang menakutkan. Tuhan tidak boleh dipermainkan. Tuhan tidak boleh kita anggap sepi. Karena Dia adalah yang menguasai hidup dan mati kita. Dan kenapakah Ananias dan Safira mati? Karena mereka menipu. Istilah mencuri tidak muncul di situ, tapi mereka mengambil bagian yang bukan dimiliki oleh mereka lagi. Saudara-saudara, Tuhan memberikan uang, memberikan harta, memberikan talenta, memberikan waktu, memberikan hidup, memberikan kesempatan, memberikan segala kekayaan kepada kita. Itu bukan supaya kita merampas kemuliaan Tuhan, lalu kita sewenang-wenang mempermainkan itu. Sekali lagi, semua berkat yang baik berasal dari Tuhan. Semua pemberian yang indah berasal hanya dari Tuhan. Ini tercantum di dalam surat Yakobus pasal pertama. Tetapi semua yang diberikan oleh Tuhan adalah tetap milik Tuhan. Dan milik itu diberikan kepada kita sebagai satu ujian. Saudara-saudara, setiap kali kalau saya melihat paspor ini, saya diganggu satu kalimat. Paspor ini milik negara, bukan milik yang pegang paspor. Nah saudara-saudara, saya setiap setengah tahun ganti satu paspor. Karena selesai, ini minggu terakhir, minggu depan saya mesti bikin paspor baru. Hanya sisa satu halaman. Nah saudara-saudara, dan paspor ini adalah nama saya kan,
Password ini saya pakai sampai pecah-pecah, saya tempel dengan kertas begini. Password ini saya punya, tapi bukan ditulis dengan jelas. Password ini adalah milik negara, bukan milikmu, tetapi diserahkan kepadamu, boleh dipakai oleh kamu. Engkau berhak mempergunakan password ini kemana engkau pergi kalau diizinkan oleh pemerintah yang bersangkutan. Tetapi password ini tetap milik negara. Dan dengan demikian pada waktu engkau melarikan diri, engkau pergi ke tempat tidak diizinkan, kalau paspor ini tercantum sesuatu yang ternyata melanggar hukum pemerintah, maka pemerintah yang memilih paspor ini berdasarkan catatan boleh menuntut engkau dengan hukum yang berlaku. Nah, ini artinya demikianlah talenta yang saya miliki, bukan dari saya. Umur hidup, waktu yang ada di dalam hidup saya bukan milik saya. Talenta dan segala karunia yang diberikan kepada saya bukan milik saya. Uang yang pernah saya miliki bukan milik saya. Kesempatan-kesempatan yang saya miliki bukan milik saya. Rumah, tanah, harta yang saya miliki bukan milik saya. Ini adalah milik Tuhan. Orang reform bukan hanya belajar teologi reform, belajar khotbah-khotbah reform, lalu kita menjadi reform. Seorang ketua majelis dari gereja lain yang sangat-sangat sedikit tidak senang dengan kita, dia mengatakan pertanyaan kepada saya, apa sih bedanya reform dan tidak reform? Saya mengatakan, satu, reform mengutamakan kedaulatan Allah. Oh, kalau gini saya sudah reform. Ya, dia tidak mau belajar reform. Saya tahu, yaitu kita mengaku Tuhan daulat. Saya juga mengaku kok. Gerejamu reform, saya juga reform, karena saya juga mengaku Tuhan daulat. Saudara-saudara, mengaku Tuhan berdaulat, percaya Tuhan ada kedaulatan, dan mengetahui kedaulatan Tuhan itu paling tinggi, ini tidak berarti engkau sudah reform. Kalau engkau mengerti Tuhan berdaulat, engkau belajar dan mengetahui kedaulatan Tuhan, engkau tidak mentaklukkan seluruh hidup engkau untuk dikuasai oleh Tuhan, engkau sama sekali tidak reform. Engkau hanya otak reform, hidup deform atau no form. Saudara-saudara sekalian, Abraham Kuyper mengatakan, di dalam hidupku tidak ada satu inci di mana Tuhan tidak bertakhta di atasnya. Emosi saya harus takluk kepada kedaulatan Tuhan. Intelek saya harus bertakluk kepada kedaulatan Tuhan. Kemauan saya, cara mengatur hidup saya, dan memilih segala sesuatu harus menakluk kepada Dia. Saya berkata kepada anak perempuan saya yang paling besar, engkau tidak boleh mengambil keputusan dengan saya suka ini, saya lebih senang itu. Engkau harus belajar apa yang Tuhan mau, lalu saya baru ambil keputusan itu. Our life is not belonging to us. Hidup kita itu milik Tuhan. Waktu yang diberikan kepada kita itu milik Tuhan. Uang yang ada di tangan kita itu milik Tuhan. Saudara-saudara, saya sudah membiasakan diri, kalau saya boleh pilih sesuatu yang harus pakai uang, saya minta yang agak murah, yang bernilai lebih kekal, yang boleh hemat, tetapi sisanya uang bekerja untuk lain yang memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Saat satu hari kita menghadap Tuhan, kita harus menghadap Dia, menghitung kira-kira, yaitu Tuhan tanya, uang yang kuberikan kepada engkau, kau apain? Waktu yang kukaruniakan kepada engkau, bagaimana engkau pakai? Harta yang kuserahkan kepada engkau, bagaimana engkau membagikan? Karena itu ada milik Tuhan yang sementara diserahkan ke tangan kita. Maka kita di dalam pasal ini, di dalam hukum ke-8, jangan mencuri. Sekali lagi, istilah mencuri tidak tentu muncul di dalam segala kelakuan yang Tuhan anggap mencuri. Itu sebab kita harus mempunyai sesuatu perasaan tanggung jawab kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang sudah dikaruniakan kepada kita. Barulah kita orang reform. Saya paling takut orang ikut dengar khotbah di sini lalu mencuri bahan-bahan reform untuk khotbah lagi, tetapi hidupnya sama sekali tidak pernah dirubah oleh firman Tuhan.
Saudara-saudara, sekarang nama reform sudah harum. Nama reform sudah diakui, ini kebenaran. Ini adalah ajaran yang baik. Ini adalah satu iman doktrin yang kuat. Nah, setelah nama ini diakui baik, semua orang ingin juga mengaku diri sebagai reform. Tapi sesudah itu, reform mulai dilecehkan secara tidak sadar oleh orang-orang yang mengaku reform tapi tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, sekarang di dalam kebaktian ini, kelima kali kita bicara mengenai pencuri, itu yang terakhir. Saya akan bicarakan dengan beberapa hal yang penting, yaitu mengaku kedaulatan Tuhan dan bersiap-siap untuk menghadapi hadirat Tuhan dengan ujian, dengan akhirnya yaitu sesuatu penghakiman dari Allah. Maka kita harus bersiap hati kita. Prepare to meet your God. Bersiap, bersedia menghadap Tuhan. Ini penting sekali. Saudara-saudara sekalian, apakah pencurian hanya dimengerti sebagai mengambil barang orang lain? Itu terlalu dangkal, itu terlalu superficial. Tapi pencurian ini sudah berarti sesuatu ketamakan atau sesuatu keberanian untuk mengganggu kepemilikan daripada pihak yang lain. Dan kepemilikan jangan kita lihat secara horizontal saja. Bukan dari orang ini, dari orang itu, dia memiliki ini, memiliki itu. Karena seluruh dunia milik Tuhan. Sehingga kepemilikan harus kita mengerti terlebih dahulu. Yang berasal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Yang pasal daripada Roma mengatakan bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu bersandarkan Tuhan. Dan segala sesuatu kembali kepada Tuhan. Sehingga kita melihat segala berkat, segala karunia, dan segala pemberian yang indah berasal dari Tuhan. Dan kita harus kembali kepada Tuhan, menghitung kira-kira di hadapannya. Saudara-saudara, itu sebab kita melihat pencurian bukan hanya mengganggu hak kepemilikan dari pihak yang lain, tapi adalah mengambil sesuatu menurut sewenang-wenangnya kita yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah yang harus kita bertanggung jawab kepada Tuhan Allah? Yaitu segala yang diberikan oleh Tuhan Allah. Apakah harta kita, apakah kekayaan kita, yang artinya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Saya berkata, pertama, kita diberi oleh Tuhan hidup yang berada di dalam dua wilayah. Pertama, ruang, dan kedua, waktu. Dan dua ini adalah pembentukan alam semesta yang dicipta oleh Tuhan yang paling dasar. Saudara-saudara, Allah mencipta waktu, Allah mencipta ruang atau tempat, lalu Allah menjadikan kedua ini wadah untuk mengisi segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Lalu Allah menciptakan benda, Allah menciptakan bintang-bintang, Allah menciptakan seluruh solar system, Allah menciptakan bumi, dan Allah menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam bumi ini. Dan terakhir, Dia menciptakan manusia. Dengan demikian kita melihat manusia memiliki dua wadah. Selain eksistensi hidup yang dicipta menurut peta teladan Allah, kita memiliki waktu dan kita memiliki tempat. Saudara-saudara, begitu banyak orang kalau hitung harta selalu hitung berapa nol yang berada di bank. Itu bukan harta yang paling penting. Harta yang lebih penting adalah kedua wadah yang membuat eksistensimu di dunia ini menjadi mungkin. Your time is your property. Your space is your property. Ini dua kita bicara dulu. Saya bagaimana mempergunakan semua space yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya menjalankan kebebasan eksistensiku. Kita banyak orang tidak pernah memikirkan hal ini. Berapa space yang Tuhan izinkan engkau pernah keliling, pernah ada, engkau harus bertanggung jawab. Ada orang yang cuma diberikan Tuhan tempat yang kecil sekali, lingkungannya sangat limit sekali, dan di dalam limit daripada tempat itu dia harus mengelola seluruh hidupnya.
Saudara-saudara, tetapi banyak orang tidak menganggap ini properti. Engkau tidak menganggap kemungkinan engkau menjelajah berapa tempat, kemungkinan engkau berada di berapa besar lingkungan sebagai satu properti yang engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan Allah. Di dalam Tao Te Ching, Lao Tzu mengatakan satu kalimat, tidak keluar dari rumah tapi mengetahui segala sesuatu di dalam alam semesta. Nah, ini kalimat luar biasa. Berarti mempunyai limit yang begitu besar di dalam keterbatasan yang kecil hanya di rumah sendiri, tapi mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas. Relatif bukan? Mempunyai tempat yang paling kecil, mempunyai pengetahuan yang paling besar. Di sini ini artinya ekonomi. Ekonomi berusaha get the most from the least. Dengan investasi sesedikit mungkin memperoleh keberhasilan sebesar mungkin. Itu namanya ekonomi. Saudara-saudara, engkau belajar ekonomi berapa banyak gelar, tapi engkau tidak mengerti yang paling dasar, itu cilaka. Saudara-saudara, mengapa manusia sudah begitu maju, tapi negara-negara yang paling kaya seperti Indonesia begitu banyak orang yang miskin? Mengapa negara Belanda yang tanahnya begitu kecil, negara Denmark, Switzerland yang kekayaan hasil buminya begitu sedikit, mereka mempunyai ekonomi yang berkuat? Karena mereka mengerti akan hal ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus hanya diberikan limit di dalam tanah Yudea, tanah Galilea, dan tanah sekitar. Di situ saja kita mempunyai kebebasan, mempunyai kemungkinan menjelajah wilayah jauh lebih besar dari Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, dia telah mempunyai hidup yang akhirnya melampaui keterbatasan tempat, dan dia mempengaruhi seluruh dunia. Nah, ini adalah pertanggungjawaban property of space. Immanuel Kant di Königsberg, yang sekarang namanya Kaliningrad di Prusia, dia seumur hidup tidak pernah keluar daripada kota itu, dan paling jauh tidak lebih dari 30 kilometer. Dan dia ada seorang yang lahir di Königsberg, dia belajar di Königsberg, dia lulus universitas di Königsberg, dia menjadi profesor di Königsberg, dan dia mati di Königsberg. Orang ini secara space terlimit luar biasa, tapi dia mempunyai pengaruh. Akhirnya orang yang tidak belajar kan tidak mengerti filsafat. Orang yang tidak pernah mengetahui pikirannya tidak pernah matang pikiran filsafat. Dengan demikian dia pakai wilayah yang sedikit mencapai pengaruh kepada seluruh dunia. Ini bertanggung jawab secara space. Kedua, what is our property? Time is a gift from God, and time is our property. Saya tidak tahu saya bisa hidup berapa tahun. Saya tidak tahu saya kapan meninggal dunia. Tapi saya tahu hidup tidak tergantung panjang pendeknya umur. Ada orang umur panjang diisi dengan kekosongan, kemalasan, kebodohan seumur hidup. Ada orang yang hidupnya pendek diisi dengan bijaksana, dengan kerajinan, dengan pemikiran-pemikiran yang seperti bintang yang bercahaya untuk mempengaruhi orang lain. Saudara-saudara, dan di dalam Tuhan memberikan kepada kita waktu dan tempat, space and time. Engkau telah berdosa mencuri. Artinya apa? Engkau selalu memakai waktu hanya untuk kemauan dirimu sendiri. Engkau mempergunakan waktu untuk mencari hal-hal yang binasa. Engkau tidak memakai waktu yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang mulia, yang hormat, yang bersifat kekal, yang betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebab how to use your time, that is the wisdom. How to use your time, that is your accountability before God, yang engkau harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, saya bicara mencuri tempat ini mungkin lebih satu hal yang sangat-sangat kiasan dan sulit dimengerti. Tapi mencuri waktu itu lebih banyak kita mengerti. Kita telah memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita selalu untuk kemauan kita sendiri. Saya mau ini kok. Hari ini saya tidak mau keluar. Hari ini saya mau main-main. Nah, saudara berhak seperti itu berdasarkan apa?
berdasar engkau belum mengerti kedaulatan Allah, belum mengerti teologi reform. Teologi reform menuntut kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jikalau Kuyper mengatakan di dalam tubuhku tidak ada satu inci yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh kedaulatan Allah. Saya mau tanya, apakah kita boleh mengerti lebih daripada Kuyper? Di dalam hidupku tidak ada satu jam di mana Tuhan tidak memerintahku. Nah, itu namanya tidak mencuri. Saudara-saudara sekalian, sulit sekali ya. Menjadi orang Kristen sulit sekali. Menjadi orang reform jauh lebih sulit daripada menjadi orang Kristen evangelical. Apalagi orang Kristen yang hidup dah karu-karuan. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen reform berarti menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, baik terhadap semua space, semua waktu, dan semua kesehatan, dan semua kemungkinan, semua karunia, dan semua kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya sudah pernah berkhotbah dengan satu kalimat, kesempatan berwadah di dalam waktu. The opportunities are all hidden in time. Waktu sebagai satu wadah yang di dalamnya Tuhan memberikan kesempatan. Dan wadah itu kau buang-buang, wadah itu kau boroskan, sehingga kau seumur hidup karena mencuri waktu, akibatnya engkau telah menghamburkan banyak kesempatan yang penting. Tapi orang biasa tidak melihat kesempatan itu satu hal yang penting, kecuali dia lihat kesempatan itu dia boleh mendapatkan profit. Saudara-saudara, kesempatan mendapat profit itu hanyalah satu keadaan kepemilikan yang sangat remeh. Kesempatan bisa memberikan sumbangsi, kesempatan bisa memberikan jasa, kesempatan bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, kesempatan bisa melakukan kebajikan, kesempatan bisa memuliakan Tuhan. Itulah kesempatan yang jauh lebih besar daripada kesempatan engkau boleh memiliki sesuatu lalu engkau menikmati materi. Saudara-saudara, kita kadang-kadang pikir kita itu pintar sekali, tapi sesungguhnya banyak hal kita bodoh luar biasa. Pada waktu kita memberikan sesuatu yang kita anggap tidak penting untuk memperoleh sesuatu yang kita anggap penting, kita sering dipengaruhi oleh salah penilaian daripada yang bermutu itu apa. Saudara-saudara, di dalam cerita Aladin, engkau mengetahui lampu ini sudah rusak, sudah tua, sudah lama, saya ganti yang baru. Lalu yang lama itu diserahkan, dia mendapatkan lampu yang baru yang gampang saben hari bisa dibeli. Saudara-saudara, penukaran nilai, penukaran yang berharga itu selalu tergantung pengertian nilai, penilaian harga yang benar atau tidak. Saudara-saudara, dengan hidupmu engkau memakai banyaknya waktu untuk mendapatkan uang yang akhirnya engkau tidak bisa bawa ke dalam surga. Engkau kira itu pintar? Itu tidak pintar. Sehingga saudara-saudara, mari kita mempunyai satu pengertian daripada segala sesuatu penilaian tentang aksiologi yang berdasarkan kitab suci. Karena Tuhan berkata, yang dihormati oleh manusia adalah yang dibenci oleh Tuhan Allah. Itu sebab banyak penilaian-penilaian yang kita anggap penting berdasarkan konsep dan standar penilaian kita yang salah, maka kita telah menghamburkan banyak waktu. Saudara-saudara, sekali lagi, saya tidak tahu Tuhan kasih saya berapa tahun lagi, saya tidak tahu Tuhan kasih saya berapa kebanyakan kemungkinan lagi, tapi saya akan mempergunakan waktu sebagai harta yang penting yang Tuhan karuniakan kepadaku dengan baik-baik. Dan akhirnya saya akan berdiri di hadapan Tuhan berkata, apa yang kau berikan kepada aku bertanggung jawab kepadamu. Saudara-saudara, bukankah setiap orang sama-sama setiap hari 24 jam? Sama. Bukankah setiap orang sama-sama setiap bulan 30 hari? Bukankah sama-sama bagi setiap orang 1 tahun 365 hari? Tapi saudara-saudara, di dalam waktu yang periodenya sama, di dalam waktu yang sama panjangnya, engkau yang mencuri waktu dari Tuhan, engkau yang tidak
mempergunakan dengan baik, Engkau telah menghamburkan anugerah luar biasa banyaknya. Saudara-saudara, mengapa uang kita kurang sedikit, kita sadar, kita marah. Mengapa waktu kita hamburkan, kita tidak sadar, tidak marah. Karena kita tidak melihat dari sudut kedaulatan Tuhan menguasai atas segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Dan di sini waktu adalah harta benda yang jauh lebih penting daripada uang yang kita boleh terima. Amin. Dah berani jawab. Amin. Yang jawab lalu tidak jalankan, cilakalah kamu. Yang mengerti lalu mengabaikan, engkau akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, selain space, selain waktu, maka kita masih ada banyak hal yang perlu kita pikirkan dengan baik-baik. Jangan kita mencuri. Saudara-saudara, di dalam sejarah kita melihat ada beberapa orang yang begitu pendek umurnya. Pergolesi, umur 26 tahun meninggal dunia. Schubert, Franz Schubert, umur 31 meninggal dunia. Wolfgang Amadeus Mozart, umur 35 dia meninggal dunia. Mereka mempunyai waktu yang sangat-sangat pendek. Mendelssohn hanya 38, Vermeer hanya 40 lebih. Dan orang-orang yang begitu pendek waktunya, mereka telah mencapai keberhasilan yang mempengaruhi beratus-ratus, mungkin beribu-ribu tahun. Yesus Kristus adalah pendiri agama, quote and quote, menurut standar manusia yang paling pendek umurnya. Socrates 68, Confucius 72, Muhammad 62, Sakya Monis 80 lebih, dan Mensch itu Lao Tse 80, Abraham 175, Musa 120 tahun. Yesus Kristus hanya 33 tahun setengah. Dia mempunyai waktu yang paling pendek. Dia mati paling pagi, paling tidak wajar, paling disiksa, paling menderita. Tapi di dalam 3 tahun setengah, Yesus Kristus telah mengerjakan semua yang paling penting yang diperintahkan oleh Bapaknya. Saya pada satu kali membaca satu ayat, mendadak air mata keluar dari mata saya. Kalimat itu ada mengatakan, Yesus berkata, aku selalu bekerja hal-hal yang memperkenan Bapakku. Saat itu banyak orang percaya kepada dia. Kita mempunyai satu ketahayulan, kalau kita tidak menyembuhkan orang lain, tidak bisa mengabari Injil. Kalau kita tidak melakukan mujizat, kita sulit membawa orang menjadi orang Kristen. Kalau kita tidak ada kuasa besar untuk melakukan mujizat-mujizat, kita tidak mungkin menjadikan orang menjadi orang Kristen. Sekarang kepercayaan kita ke dalam kemungkinan kita memberitakan firman Tuhan yang diserahkan kepada kita menjadi berita yang paling penting bagi manusia sudah hilang karena kita no confidence. Gerakan ini, gerakan yang penting. Gerakan ini akan mempengaruhi seluruh dunia dengan satu syarat. Jikalau kita sendiri betul-betul mengenal Tuhan dan betul-betul sadar bertanggung jawab kepada Dia dan betul-betul regain the confidence which have been given to the apostles. Selain kita mempunyai pengajaran dari para rasul, kita harus mempunyai satu confidence, satu komitmen, satu kesungguhan menjalankan kehendak Tuhan dengan jujur, berani, bijaksana, dan penuh dengan cinta kasih. Saudara-saudara sekalian, gerakan reform Injili telah mencatat satu mujizat. Di dalam tidak sampai 20 tahun kita telah mengerjakan begitu banyak hal. Saudara-saudara, sudah ratusan tahun orang Indonesia mendengar Injil, tapi kebanyakan tidak bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. No confidence, no power, no courage. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan apa yang sudah Tuhan berkati kita. Kita tidak sombong, kita dengan lebih gentar, lebih rendah hati, lebih bersandar kepada Tuhan untuk memperkembangkan pekerjaan Tuhan berdasarkan kalimat Yesus Kristus. Aku senantiasa melakukan hal
yang memperkenan Bapakku. Hanya dengan kalimat itu saja banyak orang langsung percaya kepada dia. Karena apa? Di dalam penilaian kepada gejala-gejala masyarakat pada zaman itu, mereka melihat banyak orang melakukan kegiatan agama, jubah-jubah yang besar, yang hebat, yang begitu mengagumkan, berada di badan daripada orang-orang yang disebut imam, khususnya imam besar. Dan di dalam diri Yesus tidak ada apa-apa. Dia pakai pakaian biasa. Dia tidak pakai kereta. Dia tidak pakai kuda. Dia tidak pakai keledai. Hanya satu kali terakhir ke Yerusalem, dia baru minta, coba bawa keledai kabarku. Dan dia naik satu kali. Keledai adalah tanda perdamaian. Kuda adalah tanda peperangan. Dia adalah raja damai. Maka dia berada di atas keledai dan masuk. Orang tidak melihat apa. Kuasa politik tidak ada. Kuasa ekonomi tidak ada. Kuasa daripada masyarakat tidak ada. Dia tidak kuasa dari akademik, tidak kuasa dari militer, tidak kuasa dari kedudukan apapun di dalam dunia ini. Yang ada kepada dia adalah satu niat. I'm doing my father's will. I'm doing my father's business. I always please my father. Pada waktu dia mengatakan kalimat itu, semua di dalam hati mereka mengatakan, yes, yes, what he say is right. We prove he is doing God's will. Lalu orang beriman kepada dia. Saudara-saudara, dengan demikian maka Yesus menaklukkan seluruh dunia, bukan dengan senapan, bukan dengan militer, tapi dengan satu confident. Saya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jikalau gerakan ini tetap mau diberkati oleh Tuhan, mau saudara? Maukah gerakan ini terus diberkati oleh Tuhan? Saudara harus lutut di hadapan Tuhan. Taklukkan saya, ajarkan saya, robah saya, supaya saya mengaku kedaulatanmu, dan aku mengerti kehendakmu, dan aku memaksa dengan segala kerelaan supaya tubuhku ini berjalan di dalam kehendakmu, memperkenan hatimu. Sekali lagi, orang yang ikut pelayanan di dalam gerakan ini selalu bingung, selalu rasa susah. Mau apa Stephen Tong? Ini kita mau dibawa kemana? Saudara-saudara, kita mau dibawa kemana? Itu bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Tuhan bicara sama Abraham, keluar dari Mesopotamia. Maka Abraham tahu dari mana dia keluar. Tapi Tuhan tidak katakan, saya bawa kamu kemana. Saya akan bawa engkau ke tempat yang engkau tidak tahu. Dan inilah namanya rohani. Di dalam company dunia, target apa jelas engkau mau ikut. Di dalam kerohanian tidak. Taat kepada Tuhan, lalu tidak tahu akan dibawa kemana. Dengan demikian engkau akan berkeberhasilan jauh lebih besar dari cara engkau bertarget seperti orang dunia. Saudara-saudara, 18-19 tahun yang lalu, saya tidak tahu gereja akan di mana, gedung akan jadi apa, Ika akan dibawa ke mana, saya sendiri tak tahu. Tapi saya tahu, aku berada di track, aku berada di pimpinan Roh Kudus. Yang saya paling takut, aku menyeleweng dari pimpinannya, aku semau sendiri, aku merasa aku sudah tahu semua. Itu yang menakutkan. Tetapi Tuhan telah memberkati sampai sekarang. Sampai hari ini saya berbicara sama rekan-rekan saya, always be sensitive to the new guidance from the Holy Spirit. The new guidance of the Holy Spirit, we do not know what is that. But when the guidance of the Holy Spirit made clear to us, be available to follow, to change yourself, to be obedient and to be submissive to God. Gereja sudah terlalu ditipu oleh keberhasilan di dalam pengalaman kita. Kemarin di Singapura saya kumpulkan 30 lebih orang-orang reform, dan mereka juga banyak bingung. Dan saya berkata kepada mereka, banyak gereja sekarang tidak bisa berkembang, sedang rontok, sedang decline, sedang menjadi kosong. Karena apa? Karena pendeta-pendetanya menganggap kita sudah mempunyai target, kita sudah mempunyai pengalaman, kita mempunyai tata gereja, kita mempunyai segala sesuatu dengan jelas sekali. Dan paling cilaka, gereja-gereja besar sudah mempunyai uang yang cukup sehingga tidak kerja berat pun
tidak usah takut tidak ada makanan. Saya tidak berarti mesti sudah mau lapar baru kerja berat. Tidak berarti itu. Tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberikan talenta, pakai semaksimal mungkin. Tuhan memberikan kesehatan, gunakan untuk di atas mesbah. Tuhan memberikan waktu, pergunakan untuk mendapatkan kesempatan lebih banyak. Tuhan memberikan kesehatan, memberikan waktu, memberikan tempat, memberikan karunia, memberikan berkat, memberikan pemberian apapun. Engkau berusaha bertanggung jawab kepada Tuhan. Akhirnya kita tidak mensia-siakan hidup ini, saudara-saudara. Dan kita bukan saja mencuri waktu, mencuri tempat, mencuri kesehatan, mencuri kesempatan. Kita selalu mencuri perpuluhan daripada Tuhan. Saudara-saudara, jangan bicara sama orang lain, engkau memberikan berapa. Bicara sama dirimu, yang kau sisa untuk dirimu berapa kali daripada yang kau berikan kepada Tuhan. Seorang rektor yang pernah mengajar saya, waktu dia umur 65, dia mengumumkan dia pensiun. Lalu dia meninggalkan sekolah kami, dia pulang ke Taiwan dan pensiun sampai dia meninggal dunia waktu dia umur 85. Dia pensiun 20 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya sekarang belum berani pensiun. Dan saya percaya kalau saya pensiun, kamu pun tidak setuju, bukan? Saudara-saudara, saya sudah waktunya pensiun kok. Sudah boleh pensiun. Saya umur 69. Tapi selama otak masih bekerja baik, jangan paksa saya pensiun ya. Saudara-saudara, kalau otak saya sudah mulai tidak beres, jangan mendorong saya kerja terus. Kalau otak saya sudah kacau, khotbahnya sudah tidak karu-karuan, tarik saya turun dari mimbar. Silakan majelis dengar ya. Tapi kalau otak saya masih baik, jangan anjurkan saya pensiun. Nanti saya pensiunkan kamu. Saudara-saudara sekalian. Nah, pada waktu dia pergi pensiun, nah saudara-saudara, saya waktu itu mulai memikirkan, apakah benar, apakah waktunya kita harus pensiun. Dia sering mengajarkan kami kalimat-kalimat yang penting sekali. Nah saudara-saudara, dia mengatakan Tuhan tidak melihat berapa yang kau berikan. Tuhan lebih suka melihat berapa yang kau sisa untuk dirimu, kenikmatanmu, untuk hakmu, untuk keluargamu, untuk anakmu. Jadi bukan berapa yang kau berikan menjadi kebanggaan, tetapi berapa yang kau pakai untuk hal yang bukan kehendak Tuhan menjadi penghakiman. Kalimat-kalimat itu sangat menakutkan saya. Tuhan tidak tanya berapa banyak yang kau berikan. Tuhan tanya berapa banyak yang kau tahan untuk dirimu. Kalau harta itu bukan milik saya, itu hanya pinjaman dari Tuhan untuk menjadi ujian bagi saya. Lalu Tuhan mau tanya, sudahkah engkau kembalikan uangku ke dalam gudangku? Sudahkah engkau memberikan bagianku menjadi milikku? Tuhan Yesus berkata, yang punya Tuhan Allah kembalikan kepada Allah. Yang kepunyaan kaisar kembali kepada kaisar. Jika dalam hal ini kita tidak setia, kita hanya ingin lomba-lomba. Engkau 0,5 juta, saya 1 juta. Nah, saya di gereja lebih hebat. Lalu engkau 5 juta, saya 8 juta, saya menang. Kalau kita jiwanya pemberian persembahan hanya untuk memupuk kemegahan, kearogansian diri kita sendiri, maka terkutuklah kita. Saudara-saudara, maka saya berkata kepada saudara, jangan kira engkau memberi banyak, saya goyang ekor kepadamu. No, I have only one boss, God in heaven. No one supposed to control the church. The church belong to God. Jangan kira kau memberi banyak, kita semua akan menjilat kamu. No, saudara-saudara, setiap orang berkata kepada Tuhan, aku akan memberikan milikmu kembali kepadamu. Saya akan tanya, sudahkah engkau jalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Sudahkah engkau mengaku? Sudahkah engkau melakukan yang sebagai wajib kita? Nah, kalau belum, maka kita adalah orang yang mencuri uang Tuhan. Saudara-saudara, jangan mencuri, jangan dimengerti hanya mengambil barang orang lain saja.
Banyak orang yang mengambil sedikit dimasukkan penjara. Banyak orang yang ambil banyak dipuja-puji. Saudara-saudara, kasihan sekali. Karena manusia terlalu tidak mengerti apa keadilan. Itu sebab kalau uang sudah dimiliki oleh orang, tidak peduli datangnya beres tidak beres, maka budak akan bertambah, yang menjunjung tinggi menjilat akan bertambah. Tapi Alkitab mengatakan no, hukuman Tuhan menunggu untuk orang itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar mengerti kedaulatan Allah, belajar mengerti firman Allah, belajar mengerti kemarahan Allah, belajar mengerti kemuliaan Tuhan Allah. Ini pelajaran yang terlalu sulit. Søren Abi Kierkegaard pernah mengatakan, masih ada orang Kristen tidak? Kalau betul-betul ditelusuri, maka di dunia ini apakah masih ada orang Kristen yang boleh bertanggung jawab, dianggap orang Kristen sejati harapan Tuhan? Jawaban itu menakutkan. Dia mengatakan orang Kristen yang terakhir dan satu-satunya sudah dipaku di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Kalimat yang dia katakan adalah satu-satunya menjalankan secara tuntas dan mutlak untuk menyenangkan Tuhan Allah, menjadi teladan Kristen, hanya dia dan yang lain tidak. Saya tidak bisa menyetujui kalimat itu, tapi saya mendapatkan sesuatu ketakutan, kegentaran yang besar mendengar kalimat daripada Søren Kierkegaard daripada Denmark. Saudara-saudara, mari kita mengaku kita tidak sempurna, tapi mari kita mengaku kita perlu kuasa Tuhan. Belajar makin sempurna, menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam teologi daripada John Wesley berbeda dengan kesempurnaan di dalam teologi Reform. Di dalam teologi John Wesley, kesempurnaan mungkin dicapai manusia dengan tuntutan rohani di dalam masa masih hidup di dunia ini. Di dalam Calvinistic understanding of perfection bukan demikian. Saya di Amerika, di North Carolina, diundang di satu gereja terbesar dengan bahasa Inggris. Saya khotbah 3 kali. Lalu saya sambung lagi dengan keempat di Dayton, yaitu mengenai perfection. Perfection as being created by God as the image and the likeness of God. The perfection which is lost under the fall of Adam. The perfection which is given by Jesus Christ after the redemption. And the perfection will be perfected in the eternity. Nah, ini berdasarkan daripada pikiran dari Augustinus mengenai posse picare, posse non picare, posse non picare, posse picare, non posse non picare, dan akhirnya non posse picare. Nah, ini pernah saya khotbah di lain tempat. Saudara-saudara, kita yang berada di dalam dunia ini, kita tidak mungkin sempurna, tapi paling sedikit kita mempunyai tujuan, motivasi, dan senantiasa menuju kepada kesempurnaan melalui sesuatu kerjasama atau ketaatan kepada Roh Kudus yang benar-benar tidak mau berkompromi. Saudara sekalian, tidak ada seorang sempurna menurut skala Tuhan Allah, tapi Tuhan akan melihat ada orang bermotivasi dan berkesederhanaan di dalam simplicity, yang mau mengaku salah dan ingin menjadi sempurna. Itu sebab kesempurnaan yang sejati adalah kesempurnaan progresif. Dan di dalam kesempurnaan progresif, kita senantiasa mencari dengan sensitif, dengan peka, di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, dan kita bertobat. Minta Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Saudara-saudara, dan bukan saja demikian, kita akan melihat di dalam menuju kepada kesempurnaan yang belum tiba sepanjang kita masih hidup di dunia. Kita akan senantiasa bersandar kepada Tuhan dan jangan membiarkan kedaulatan kita melampaui kedaulatan Tuhan. Jangan membiarkan kemauan kita lebih daripada kemauan Tuhan. Jangan membiarkan nafsu kita mencampuri akan campur tangan Tuhan. Biar tangan Tuhan mencampuri kita. Biar tangan Tuhan merubah kita, memimpin kita. Lalu kita akan menuju kepada hal yang lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jangan
mencuri. Terakhir, mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, mencuri kemuliaan Tuhan ini adalah suatu pencurian yang paling berat. Apakah artinya mencuri kemuliaan Tuhan? Yang sudah dikerjakan oleh Tuhan harus kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Di dalam slogan-slogan yang kita pasang di atas gedung, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, dan terakhir apa? Soli Deo Gloria. All glory be to God, nothing to us. Tidak ada seseorang yang harus mencuri kemuliaan Tuhan Allah. Tidak ada seseorang yang harus menselubungi, menutupi kemuliaan kehormatan dari Tuhan Allah. Karena dialah yang mengerjakan segala sesuatu. Biar kita tidak mengambil andil, biar kita tidak merebut jasa, biar kita tidak menudungi cahaya daripada tahtanya. John Sung suka menyanyi satu lagu, mulia bagi dia. Yong yao gui zu mi. Saya tidak ngerti kenapa ya. Akhirnya saya mengetahui dia selalu diganggu oleh iblis. Kalau dia kerja sesuatu sudah sukses, setan akan mengatakan, nah engkau hebat toh. Kalau tidak ada engkau, tidak ada jitoh. Engkau begitu hebat. Engkau sudah melampaui orang lain. Engkau begitu hebat. Tuhan memakai engkau besar-besaran. Dia ketakutan. Kalau dia langsung mengatakan, iya memang saya hebat, memang saya baik, langsung setan menang. Tuhan akan buang dia, tidak pakai lagi. Orang yang paling kasihan adalah orang yang sudah buang segala sesuatu, datang kepada Tuhan, akhirnya dibuang Tuhan lagi. Tidak ada orang yang lebih kasihan dari mereka yang sudah buang segala sesuatu, menyerahkan diri, bilang Tuhan aku milikmu. Tuhan bilang aku membuang engkau. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah mengatakan aku membuang engkau, aku tidak lagi memakai engkau, engkau sama sekali tidak berguna lagi. Orang Kristen adalah orang yang sudah meninggalkan dunia, mengikuti Yesus Kristus. Orang Kristen adalah orang yang membuang segala sesuatu. I forsake all and take him. Saya membuang segala sesuatu, saya mengikuti Yesus Kristus. Kalau Yesus mengatakan aku belum pernah mengenal engkau, habislah kamu. Masih ingat Matius pasal 7? Bukankah demi namamu aku bernubuat? Bukankah demi namamu aku menjalankan mujizat? Bukankah demi namamu aku mengusir setan? Tuhan berkata, jangan kira semua yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Allah baru bisa masuk. Pada hari itu ada banyak orang, bukan sedikit, yang berkata, demi namamu aku sudah melakukan mujizat, aku sudah mengusir setan, aku sudah bernubuat. Aku akan berkata kepada mereka, nyala engkau orang yang melakukan kejahatan, karena aku belum pernah mengenal engkau. Lalu nasib itu sudah ditetap, tidak ada kemungkinan naik banding lagi, tidak ada kemungkinan berubah nasib lagi. Itu untuk selama-lamanya. Karena apa? Mereka tidak pernah tahu kalau mereka belum pernah mengenal Tuhan dan tidak diterima oleh Tuhan. Kita selalu menganggap seperti Tuhan itu murah sekali. Asal ada orang mau percaya Tuhan, Tuhan pasti terima dia. Ada orang mau kenal Tuhan, Tuhan pasti terima dia. Saudara baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat terakhir. Pada waktu Yesus di Yerusalem, dia melakukan banyak mujizat dan banyak orang percaya kepada dia, tapi dia tidak mempercayakan diri kepada mereka karena dia mengenal siapa mereka dan dia tahu setiap hati manusia dan tidak memerlukan kesaksian dari orang lain. Saudara, kita membaca ayat-ayat ini dari Yohanes pasal kedua ayat yang terakhir. Yohanes pasal kedua, kita membaca dari ayat-ayat yang terakhir. Ayat ke-23, semua membaca. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah,
Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Engkau percaya Tuhan? Tuhan tidak mempercayakan diri. Engkau terima dia, dia tidak menerima kamu. Engkau kira engkau paling kenal Tuhan. Tuhan bilang, aku belum pernah mengenal engkau. Saudara-saudara, dan pada waktu manusia mencuri kemuliaan Tuhan, cahaya Tuhan Allah ditudungi, kemuliaan Tuhan ditutup karena engkau memuliakan diri. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Itu paling membencikan Tuhan Allah. Tuhan mengatakan 2 kali di Nabi Yesaya, aku tidak akan memberikan kemuliaanku untuk ilah-ilah yang palsu. Aku tidak mau memberikan kemuliaanku bagi ilah-ilah yang palsu. Barang siapa mencuri kemuliaan Allah, dia seolah-olah telah menjadi Allah palsu, menudung, menutupi, menyembunyikan kemuliaan Tuhan Allah. Dan dia menganggap diri mulia karena dia senang dipuji, senang disembah sujud oleh manusia yang lain. Barang siapa merebut hak disembah sujud, dia merebut kemuliaan Allah dan dia menjadi Allah yang palsu. Ini yang paling keji, paling dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada orang memuji pelayananmu, orang memuji kebaikanmu, bilang sama dia, ini hanya sesuatu yang hamba seharusnya kerjakan, bukan saya, tapi dia yang harus dipermuliakan. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada satu kasus yang mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru ada satu kasus lagi mencuri kemuliaan Tuhan. Meskipun dua-dua kasus tidak memakai istilah curi, tapi mereka mencuri. Pertama, Nebukadnezar berdiri di atas kota daripada Babilonia, di tempat yang paling tinggi. Dia melihat seluruh kota yang megah, yang mewah, yang mulia. Dan dia berkata, bukankah ini karyaku? Akulah raja yang hebat, yang telah membuat kota begitu indah. Setelah dia memuliakan sendiri, Tuhan menghancurkan dia, jadikan dia seperti sapi makan rumput, menjadi orang yang berproblem psikologi. Dan dia langsung dikeluarkan, tidak bisa lagi berada di takhta, tidak bisa lagi memerintah. Seorang raja menjadi seperti sapi makan rumput 7 periode. Setelah dia bertobat baru kembali lagi. Ini kasus pertama. Kasus kedua, Herodes berbicara, berpidato. Waktu Herodes berpidato, semua orang meriah, menghormati dia. Dia anggap diri seperti Allah. Dia berbicara seperti status Allah kepada rakyat yang berada di Yerusalem. Setelah dia mencuri kemuliaan Tuhan Allah, maka Alkitab mengatakan malam itu Tuhan kirim satu ulat yang menggigit dia, dan dia matilah pada malam itu. Saudara-saudara, no one supposed to steal the glory from God. No one supposed to glorify yourself. Biar kita seperti John Sung, kembalikan kemuliaan bagi Allah, mulia bagi Allah, hormat bagi dia. Setiap kali selesai kebaktian, kita menyanyi doksologi. Apa artinya? Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena dia yang telah mencipta, dia yang telah menyelamatkan, dia yang telah membawa kita ke dalam segala yang dijanjikan. Amin. Kiranya Tuhan bekerja. Ini hari saya selesai hukum ke-8. 5 kali kita khotbah tentang pencurian. Dan minggu depan mulai kita bicara tentang khotbah jangan bersaksi dusta kepada manusia. Mari kita berdoa. Kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita mengetahui bagaimana hidup bertanggung jawab. Hidup menghitung kira-kira di hadapan Tuhan. Hidup penuh dengan perasaan takut kepada Tuhan. Waktu kita, tempat kita, uang kita, karunia kita, kesempatan kita, kesehatan kita, kekuatan kita, famili kita. Biar kita semua serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memimpin sehingga dalam segala sesuatu kita tidak mencuri, tidak memboroskan, tidak menghamburkan. Dan akhirnya kembalikan kemuliaan sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Mari kita berdoa semua dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Segala hal-hal yang bahaya yang Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kami. Segala perintah yang tidak pernah salah dari Tuhan yang membawa kebaikan kepada kami. Dan pagi ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami boleh bertanggung jawab. Bagaimana kami boleh bertanggung jawab baik di dalam pemberian yang Tuhan kasih. Tuhan karunia waktu, tempat, segala pengetahuan, kesempatan, karunia, berkat dan semua pemberian dari Tuhan. Biar kami mengembalikan segala sesuatu demi kemuliaan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.